Saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal, yaitu Gunting Syafruddin. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang muncul saat saya membaca artikel mengenai Gunting Syafruddin ini. Ada apa dengan perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal? Ternyata setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949, negara kita nyaris bangkrut akibat krisis keuangan. Negara kita mengalami defisit yang tinggi karena tumpukan utang yang semakin besar. Akibatnya adalah harga-harga barang kebutuhan pokok melambung, daya beli masyarakat anjlok dan terus menurun, hingga mata uang nasional semakin melemah. Kemudian, dari mana sih hutang-hutang itu berasal? Hasil KMB antara Indonesia dan Hindia Belanda ternyata memberatkan pihak Indonesia saja, yaitu Indonesia harus menanggung utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar AS, membiayai 17.000 karyawan ex-Belanda selama 2 tahun, serta menampung 26.000 tentara mantan KNIL. Sebagai negara yang baru saja berdiri, birokrasi pemerintahan Indonesia ini jauh dari mapan dan belum berjalan dengan baik. Tercatat, Indonesia saat itu mengalami defisit hingga 5,1 miliar rupiah. Nah, Menteri Keuangan kita pada saat itu, yaitu Syafruddin Prawira Negara, menyadari bahwa harus ada terobosan dalam menghadapi krisis ini. Karena bila tidak ada perubahan, maka kondisi perekonomian kita ini akan semakin memburuk. Maka dikeluarkanlah kebijakan Gunting Syafruddin. Tujuan Syafruddin memberlakukan kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan antara jumlah uang yang beredar dengan ketersediaan barang. Menku RIS menerapkan kebijakan yang cukup ekstrim, yakni gunting uang dalam arti yang sebenarnya. Karena pada masa itu ada 3 jenis mata uang yang beredar di Indonesia, yakni mata uang peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank, mata uang yang digunakan oleh Belanda yaitu Nika ketika berada di Indonesia pasca kemerdekaan atau selama masa revolusi fisik, serta uang Republik Indonesia atau ORI. Nah, sejak kapan dan bagaimana penerapan kebijakan ini? Kebijakan ini resmi diterapkan sejak tanggal 10 Maret 1950 mulai pukul 20 WIB dan dijadwalkan berlaku hingga 9 Agustus 1950 pukul 20 WIB. Penerapannya bagaimana? Penerapannya hanya untuk uang De Javasche Bank dan uang Nika, atau yang saat itu dikenal dengan istilah uang merah. Sementara untuk ORI, aturan ini tidak berlaku untuk meminimalisir kebingungan dari masyarakat menengah ke bawah, karena pada saat itu yang memiliki uang merah hanya masyarakat menengah ke atas. Nah, uang merah ini pecahan 5 gulden ke atas digunting tepat di bagian tengahnya menjadi 2. Ada guntingan sebelah kiri dan sebelah kanan. Guntingan sebelah kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari jumlah semula. Misalnya nilainya 5 gulden, maka ketika digunting nilainya sekarang menjadi 2,5 gulden. Nah, dalam jangka waktu yang ditentukan, guntingan sisi kiri ini harus ditukarkan ke bank-bank tertentu atau tempat-tempat tertentu dengan uang yang baru. Sedangkan guntingan yang sebelah kanan bisa digunakan sebagai alat pinjaman berupa obligasi, juga bernilai setengah dari nominal semula, dengan bunga 3% setahun. Obligasi ini nantinya akan diganti atau dibeli oleh pemerintah. Dengan kata lain, guntingan uang bagian kanan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang. Nah, waktu-waktu tertentu untuk menukarkan guntingan uang sebelah kiri ini tertanggal dari 22 Maret 1950 hingga 16 April 1950.
Jika lebih dari tanggal ini, maka uang tersebut sudah tidak dapat lagi ditukarkan dan tidak dapat lagi digunakan. Kebijakan gunting Syafruddin ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara jumlah uang dan barang yang beredar, sehingga tidak akan terjadi lagi inflasi nantinya. Selain itu, menurut Ki Agus Ahmad Badarudin, mantan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, melihat jika arah kebijakan ini menyasar pada pergantian mata uang yang baru. Selain untuk membatasi peredaran uang, aturan ini tampaknya juga dimaksudkan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan mata uang keluaran Belanda. Uang ori nantinya menjadi rupiah, dipersiapkan sebagai mata uang satu-satunya di Republik Indonesia. Nah, apa dampak kebijakan ini terhadap perekonomian Indonesia? Dikutip dari Sejarah Pemikiran Indonesia, Gunting Syafruddin berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan berkurangnya jumlah uang, inflasi turun. Namun secara jangka menengah, kebijakan ini tidak cukup untuk mengatasi kekacauan ekonomi. Kebijakan ini jelas menimbulkan reaksi yang pro kontra dalam masyarakat. Awal berlakunya kebijakan Gunting Syafruddin, masyarakat hilang kepercayaan terhadap uang dan membelanjakan uangnya dengan membeli barang walaupun harganya tinggi. Hingga sampai pada titik barang-barang membludak, sedangkan yang membeli tidak ada. Kemudian harga barang jatuh, mereka yang memiliki barang mencoba menjual barang tersebut sesuai dengan penawaran yang pas, agar tidak terlalu rugi namun juga tetap terjual. Harga barang yang merosot cukup mengejutkan golongan pedagang. Tetapi setelah adanya penurunan harga barang, keadaan pasar menjadi lebih normal. Masyarakat kembali menaruh kepercayaan kepada uang. Sepekan setelah kebijakan Gunting, Menku Syafruddin mengeluarkan satu lagi terobosan untuk menghadapi krisis keuangan yang dialami oleh Indonesia pada dekade 1950-an, yaitu sertifikasi devisa. Kebijakan ini dimaksud untuk mendorong ekspor dan menekan impor. Kebijakan sertifikat devisa juga mendapatkan pro kontra, khususnya dari kalangan importir. Namun, Syafruddin tetap bersikukuh dengan kebijakannya itu, lantaran tak ingin masyarakat, terutama dari kalangan pengusaha lokal, petani, peternak, nelayan, dan lainnya, terpuruk karena barang-barang impor. Syafruddin menyatakan bahwa dua kebijakannya itu akan memberikan banyak faedah, seperti mengurangi varian uang yang beredar dan masih berbau penjajah, membatasi dan sekaligus menekan laju inflasi, menurunkan harga komoditas pokok, serta menambah pemasukan pemerintah. Dan benar, ternyata mata uang negara menguat dengan relatif cepat dan mampu menekan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Hal itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tidak hanya itu, pemerintah juga memperoleh pemasukan yang signifikan. Dari yang semula 1,871 miliar rupiah, naik berlipat-lipat menjadi 6,990 miliar rupiah. Bahkan pada tahun 1951, pemerintah sudah mampu menasionalisasi Djafasce Bank menjadi Bank Indonesia. Hal ini harus kita ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, yaitu Syafruddin Prawiranegara. Berkat kebijakannya yang fenomenal, Indonesia mampu bangkit pada saat itu. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.